Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, rekan sekalian, masih mengambil pelajaran dari buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci-kunci sukses tadabbur Al-Quran, wan Najah fil Hayat, dan sukses dalam kehidupan. Alhamdulillah, kita masih membahas kunci yang pertama, hubbul Quran. Sebelumnya kita bahas tentang tanda-tanda alamat cinta kepada Al-Quran. Pada bagian ini kita coba membahas tentang poin yang keempat dari kunci pertama ini, kunci hubbul Quran yang disampaikan oleh penulis. Al-mas'alah Arabi'ah, masalah yang keempat adalah wasail tahqiqih, sarana bagaimana kita bisa mewujudkan atau merealisasikan cinta kita kepada Al-Quran. Sebelumnya kita pelajari tanda-tandanya. Sebelumnya lagi di poin pertama tentang penting posisi hati dan bagaimana hati ada di tangan Allah SWT. Poin kedua, bagaimana hubungan antara hubbul Quran dengan suksesnya tadabbur. Poin ketiga, tentang tanda-tanda cinta kepada Al-Quran. Dan sekarang terakhir, wasail tahqiq, bagaimana atau apa sarana kita untuk mentahqiq, untuk merealisasikan cinta kita kepada Al-Quran, atau bisa agar hati kita bisa cinta kepada Al-Quran. Untuk ini beliau memberikan dua sarana. Wasilah yang pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala wal isti'anatu bih. Pertama adalah tawakal kepada Allah SWT dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama. Sudah kita pahami dari bagian sebelumnya bahwasannya terbukanya hati kita untuk memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah SWT biadillah, ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berkeinginan untuk bisa memahami Al-Quran, kepada siapa kita meminta? Tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah SWT kita bertawakal, kita beristi'anah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbukanya hati kita adalah taufik dari Allah SWT, adalah pemberian, adalah hidayah, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada Allah lah kita meminta anugerah ini. Ini bagian pertama, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya rekan sekalian, kita bisa meminta dengan berbagai doa yang bisa, bahkan kita bisa berdoa dengan doa yang kita buat sendiri, dimana kita meminta cinta kepada Al-Quran, meminta pemahaman terhadap Al-Quran. Yang dalam buku ini beliau menukil sebuah doa dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang di sini diriwayatkan oleh dan disebutkan banyak buku. Beliau menyebutkan takhrij di bagian buku ini tentang hadis ini, di antaranya dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini dinukil, di mana Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma qala abdun qad, tidaklah seseorang idza asabahu hammun au hazanun, ketika dia terkena hammun au hazanun, ketika dia terkena rasa gundah gulana atau sedih. Ini kita terkadang menggabungkan doa ini, hammun au hazanun. Sebagian ulama membedakan, hammun adalah rasa galau akan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Artinya sesuatu tersebut belum terjadi, tapi sudah mengganggu emosi kita, mengganggu hati kita. Sedangkan hazan adalah sesuatu yang telah lalu, yang membuat kita sedih akan hal tersebut. Yang jelas, seseorang berada dalam keadaan emosi hati yang terganggu, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang galau dan sedih, dalam keadaan gundah gulana, kemudian dia berdoa doa ini, maka kita langsung ke ujungnya. Sebelum kita membaca doa ini, dia membaca doa ini, maka apa yang terjadi? Illa adhaballahu hammahu wa abdalahu makana huznihi farhan.
Maka kalau dia membaca doa ini, Allah akan menggantikan kondisi gundah gulana dia tersebut, sedih dia tersebut, dengan Allah akan menghilangkan ya rasa tersebut dan menggantinya dengan farhan, kondisi gembira. Ya. Kaitannya tentang tadabbur Quran adalah kita coba baca doanya. Di sini doa yang juga sering dibaca atau bisa kita baca dalam witir kita. Nabi kita SAW mengajarkan doa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, putra dari hambamu. Ya. Nasiyati biyadik, ubun-ubun kami ada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk, ya, telah berlalu terhadap kami hukmu, artinya hukum engkau wahai Allah. Adlun fiyya qada'uk, telah berlalu juga ketentuan-ketentuanmu yang adil terhadapku. Nah, ini pernyataan kepada Allah SWT. Lanjutan doanya, as'aluka bikulli ismin huwa lak, saya meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa laka, dengan semua nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang dengan nama tersebut engkau menamai dirimu sendiri wahai Allah, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama-nama tersebut dalam kitabmu, ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan nama-nama tersebut kepada salah seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi indak, atau engkau sembunyikan ilmu tersebut sebagai ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya. Ini bagian dari doanya. Kemudian apa yang diminta di sini disebutkan antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ini permintaannya terkait dengan tadabbur Al-Qur'an. Antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau wahai Allah SWT taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, sebagai penawar hatiku, ya, sebagai obat dari kondisi hati yang sedih dan gundah gulana tadi. Rabi'a qalbi wa nura sadri, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya dadaku, cahaya hatiku. Wa jalaa huzni, dan sebagai penghilang dari huzn, dari kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan juga penghilang dari hamku, ya, sedihku tadi. Hazun, hamun, sebenarnya membedakan. Hamun adalah kesedihan atas hal yang belum terjadi, kegundahan atas hal yang belum terjadi. Huzn, kesedihan atas sesuatu yang telah terjadi. Ya. Jadi doa dalam bagian ini, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penawar hatiku, wa nura sadri, sebagai cahaya dalam dadaku, atau cahaya bagi dadaku, bagi hatiku. Wa jalaa huzni, sebagai penghilang dari huzunku, dari sedihku. Wa dhahaba hammi, penghilang dari hamku, dari sedihku. Kembali, maka Allah Nabi kita SAW mengatakan, illa adhaballahu hammahu, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya tersebut atas doanya tadi. Wa abdalahu makana huznihi farhan, dan Allah akan menggantikan kondisi sedihnya menjadi kebahagiaan. Dan ada pertanyaan di sini, lanjutan dalam hadis ini. Qalu ya Rasul, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, yanbaghi lana an nata'allama hadzal kitab. Jadi para sahabat bertanya, apa kita selayaknya menghafal hadhil kalimah, kan? Jadi para sahabat mengatakan, yanbaghi lana an nata'allama hadhil kalimah, apakah selayaknya kita menghafal doa ini, kalimat-kalimat doa tersebut? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ajal, ya, yanbaghi liman sami'ahunna ay yata'allamahu. Jadi selayaknya orang yang mendengar hadis ini, doa ini, kemudian dia mempelajari doa ini dan memanfaatkan doa ini. Ya, kembali rekan sekalian, pada dasarnya insyaallah kita bisa meminta dengan doa apapun kepada Allah SWT agar dianugerahi cinta kepada Al-Quran. Namun kembali penulis di sini menyarankan untuk kita memanfaatkan doa yang diajarkan Nabi kita SAW, diriwayatkan melalui sahabat Ibnu Mas'ud ini. Ya. Nah, kembali wasilah pertama adalah tawakul wal isti'anah, tawakal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kedua beliau sebutkan adalah fi'lul asbab,
setelah kita berdoa meminta kepada Allah SWT dan bertawakal, yang kedua adalah fi'lul asbab, mengerjakan sebab-sebab agar kita bisa cinta kepada Al-Quran, mengerjakan sebab-sebab agar kita cinta kepada Al-Quran. Kembali beliau menyampaikan wa khairul asbab wa anfa'uha fi hadzal maqam adalah al-ilm, dan sebab terbaik dan paling bermanfaat untuk kita cinta kepada Al-Quran adalah al-ilm, adalah ilmu, pengetahuan kita tentang Al-Quran. Wa wasilatuhu, dan beliau menunjukkan wasilahnya kepada ilmu tersebut adalah al-qiraah, kembali al-qiraah. Ai al-qiraatu an uzmatil Quran, yaitu kita membaca tentang keagungan Al-Quran. Semoga kita masih ingat kalimat beliau di awal ketika mengatakan bahwa Iqra adalah mafatihun najah. Iqra adalah kunci kesuksesan. Iqra, membaca, kegiatan membaca adalah kunci kesuksesan. Adalah kalimat beliau mafatihul islah, miftahul islah, adalah kunci perbaikan. Iqra, membaca. Maka khususnya di sini tentang bagaimana kita cinta kepada Al-Quran, kuncinya menurut beliau sebab terbaik adalah ilmu, dan untuk mendapat itu dengan membaca. Maka beliau menyarankan di sini agar kita banyak membaca tentang uzmatul Quran, tentang keagungan Al-Quran, baik yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, terdapat sunnah Nabi di kita Muhammad SAW, ataupun dari athar, dari perkataan-perkataan para ulama saleh sebelum kita. Kita perbanyak membaca hal tersebut, sehingga pengagungan kita kepada Al-Quran semakin besar, sehingga insya Allah cinta kita kepada Al-Quran pun semakin besar. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya selainnya kita menyadari bahwasanya ada muhubbina lil Quran, tidak adanya atau kecilnya cinta kita kepada Al-Quran, wa ada ta'zimina lahu, bahwa tidak adanya pengagungan kita kepada Al-Quran, sababuhu, sebabnya adalah al-jahlu biqimati, kita jahil, kita tidak tahu terhadap keagungan Al-Quran, Al-Quran. Beliau contohkan seorang anak kecil yang dia tidak menyadari begitu besarnya nilai sebuah kertas, ya, yang adalah uang dengan nilai yang besar, misalnya 50.000, tapi seorang anak kecil tidak menyadari nilai dari uang tersebut yang dia anggap kertas biasa, maka dia tidak akan mencintai kertas tersebut atau tidak akan menghargai kertas tersebut. Kenapa? Karena al-jahlu bi qimati, dia tidak tahu akan qimah, akan keagungan atau nilai dari hal tersebut. Maka terkait hubbul Quran, hendaknya kita memperbanyak membaca tentang keagungan Al-Quran, ya, tentang kebesaran Al-Quran, manfaat Al-Quran bagi kita insyaallah. Semakin banyak kita membaca, semakin kita menyadari keagungan Al-Quran, maka insya Allah semakin tumbuh kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya. Secara umum tentu kita sadari Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keagungan. Tapi beliau menekankan penting untuk memperbanyak terus, ya, sehingga kita mengetahui hal-hal yang detail tentang keagungan Al-Quran, ya, hal yang detail tentang keagungan Al-Quran. Ya, itu insya Allah kembali bisa kita dapati dalam Al-Quran itu sendiri, kita dapat dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ataupun melalui perkataan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama saleh sebelum kita. Kembali dengan membaca, insya Allah ta'zim kita semakin memiliki ilmu tentang kebesaran Al-Quran, dan dengan begitu insya Allah kita semakin cinta kepada Al-Quran. Ya. Dan kembali sebagai akhir bagian ini, ada baiknya kita mengevaluasi kecintaan kita dan mencoba meningkatkan performa kita, kemampuan kita terkait dengan 5 tanda Al-Quran yang kita sebutkan sebelum ini pun insya Allah diantara bagian dari fi'lul asbab. Misalnya bisa duduk berinteraksi dengan Al-Quran dalam waktu yang lama, maka kita coba meningkat sedikit demi sedikit. Demikian bagian terakhir dari kunci pertama tentang hubbul Quran adalah bagaimana kita bisa cinta kepada Al-Quran dengan tawakkul dan isti'anah, dan kedua adalah fi'lul asbab. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita cinta kepada Al-Quran. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.